guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke tutorial aku. Hari ini aku mau uji multikolinearitas ya. Ini masih uji asumsi klasik ya untuk kalian-kalian nih yang lagi pada skripsian. Oke, mungkin oh iya, jangan lupa juga nih untuk like, comment, and subscribe juga dong ya, biar aku juga makin semangat nih bikin tutorialnya. Tuh ya, makasih yang udah subscribe dan like dan komen ya. Oke. Kita akan kasih penjelasan dulu ya untuk uji multikolinearitas. Multikolinearitas ya adalah model regresi yang baik nih, seharusnya nggak terjadi nih korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen berkolerasi, susah banget ngomongnya, maka variabel tersebut tidak ortogonal. Nah, variabel ortogonal merupakan variabel bebas dan nilai korelasi antara variabel bebas sama dengan 0. Untuk mendeteksi nih ada atau tidaknya polikolonialisme dalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan variance inflation factor atau FIF. FIF ya. Nah, untuk pengambilan keputusannya itu kita lihat nih, jika nilai toleransinya itu kurang dari 0,1 atau sama dengan nilai if-nya itu adalah lebih besar daripada 10, berarti multikolinearitas. Berarti apa? Berarti data kakak ini terjadi multikolinearitas gitu. Pokoknya yang kita tekankan adalah kalau misalnya data kalian semua itu nggak terjadi multikolinearitas, berarti data kakak berhasil dan nggak bikin ulang lagi gitu. Tapi kalau misalnya terjadi nih multikolinearitas, berarti kakak mau nggak mau harus ganti data lagi gitu ya. Oke, mungkin lanjut aja ya nih. Untuk jika nih kalau misalnya nggak terjadi multikolinearitas, syaratnya apa? Yang pertama itu nilai toleransinya itu harus lebih dari 0,1 dan nilai if-nya itu harus kurang dari 10 gitu. Maka data kakak berhasil gitu ya. Oke, langsung aja. Ini udah ada aplikasi SPSS-nya versi 26 ya. Nah, kita ke data ini data dari X1, X2, X3 dan Y-nya kita kopas aja. Nih di copy. Nah, terus abis itu kita ke sini. Terus kita paste. Nah, ini kan namanya masih var 000 ya. Nah, kita beresin dulu nih namanya. Kita ganti dulu misalnya X1. Terus X2. Terus X3 dan terakhir Y. Terus nilai desimalnya dibikin 0 semua ya, guys. Jangan lupa 0 semua desimalnya. Terus kita kasih label juga untuk X1-nya namanya, nama variabelnya apa gitu ya. Misalnya kalau aku usefulness, terus is of use, terus is of learning, terus yang terakhir adalah satisfaction. Udah, kalau udah kita ke data view. Nah, terus abis itu kita ke analyze. Abis kita ke analyze, kita ke regression. Ini. Abis dari regression kita ke linear. Nah, setelah itu nih, kita taruh ya masing-masing tempatnya, independen gitu ya. Jangan sampai kebalik. Ini kan satisfaction-nya itu kan dependent ya. Kita taruh di atas, pindahin ke sebelah kanan. Terus ini independennya ada 3 ya. Terus kita pindahin juga ke tempatnya.
Nah, kalau udah kita ke statistik. Nah, setelah kita ke statistik, kita ke collinearity. Diagnostik. Tulisannya ribet banget ya, bacanya ribet banget ya. Nah, ini kita contreng. Udah, abis itu kita continue. Terus kita oke. Nah, kita akan lihat nih. Kita akan fokus di sini. Nih, kita akan fokus di sini ya, di nilai if mana nih tadi. Nah, kita lihat nih di nilai toleran sama if-nya ya. Oke, kita akan lihat di catatannya tadi, kita buka. Nah, pengambilan keputusannya apa nih? Jika nilai toleransi kurang dari 0,1 atau sama dengan 0,100, nah kakak jangan sampai kebalik nih ya, 0,1 itu sama dengan 0,100 gitu ya. Terus, atau sama dengan nilai if lebih dari 10, maka terjadilah multikolinearitas. Nah, tapi kalau misalnya nilai toleransinya lebih dari 0,100, tambahin deh biar nggak bingung. 0,1 itu sama dengan 0,100 ya. Atau sama dengan nilai if-nya itu kurang dari 10, maka model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Coba kita lihat. Untuk di sini ya, ada nilai 0,677 nilai toleransinya. Ada 0,449, ada 0,525. Nah, untuk nilai yang pertama, kita fokus di tiga ini aja ya. Nih, ke nilai ini, nilai toleransi dan nilai if. 0,677. Lebih kan berarti. 0,677 itu lebih loh daripada 0,100. Berarti usefulness ini berhasil nih, ya kan? Kita lihat nilai if-nya. Nilai if-nya itu kurang dari 10 nggak? Iya bener nih, kita ini kurang dari 10. Ya, ini 1,476. Berarti hasilnya itu kurang dari 10. Kayak gitu. Karena ini nilainya 1, ya. Nah, terus kita lihat lagi. Kalau misalnya di depan komanya itu ada 10, nah itu tuh berarti gagal gitu ya Kak ya. Misalnya di sini 1, terus sebelum koma ada 0 lagi, kayak 10,476. Nah, itu gagal deh tuh datanya. Gitu. Ya. Jadi misalnya di sini 20,226, ya udah deh berarti harus cari data lagi gitu ya, karena itu udah lebih nih dari 10 gitu. Kalau lebih dari 10 kan berarti terjadi multikolinearitas, jadi kakak datanya harus mengulang lagi gitu kan. Nah, karena ini berhubung kurang dari 10, hasilnya malah 1,476 ya, berarti tidak terjadi multikolinearitas nih untuk usefulness. Nah, kita lanjut lagi nih untuk apa? Is of use ya. Ini is of use. Di nilainya di nilai toleransi itu adalah 0,449. 0,449 itu tuh lebih loh daripada 0,100. Ya kan? Jadi tidak terjadi multikolinearitas dan sama juga nilai if-nya juga 2, gitu ya. Jadi masih kurang dari 10. Jadi yang is of use ini udah tidak terjadi multikolinearitas. Terus apa nih yang terakhir? Is of learning, X3-nya. Nah, X3-nya nih 0,525. Berarti kan lebih besar kan daripada 0,100. Terus juga nilai if-nya juga 1,9. Lebih kecil daripada 10. Jadi tiga-tiganya ini udah lolos gitu ya. Tidak terjadi nih multikolinearitas. Jadi data kakak nggak usah bikin lagi.
Nggak usah ngulang data lagi karena datanya sudah berhasil. Karena di sini sudah tertera bahwa tidak terjadi multikolenialitas gitu. Pokoknya intinya kalau tidak terjadi multikolenialitas berarti pengujian ini lolos gitu ya untuk patokannya. Kalau terjadi multikolenialitas harus ngulang lagi datanya. Jadi kakak tinggal di sini tuh tinggal copy aja, copy terus kakak paste nih untuk data ini ya ke skripsi kakak untuk menjadi bukti. Kayak gitu. Gampang banget kan untuk multikolenialitasnya. Jadi kakak harus nonton nih sampai habis ya gitu biar ngerti. Oke gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nih apa namanya? Untuk komen-komen misalnya mau tutorial apa tentang skripsi, nanti mungkin aku akan pikirin lagi untuk tutorialnya gitu ya. Dan semangat untuk kalian semua yang lagi skripsian, mudah-mudahan kalian cepet selesai juga untuk skripsinya, karena kalau saya tuh benar-benar udah plong banget rasanya ya gitu. Apalagi kalau misalnya datanya semuanya pada lolos semua ujinya gitu ya. Semoga kalian semua yang lagi skripsi bisa lancar dan bisa selesai secepatnya gitu ya. Oke, dari aku untuk hari ini segitu aja dulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.